Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains dengan nomor induk mahasiswa 21040150067 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita akan bahas tentang materi difusi. Berikut adalah contoh gambar air dengan tinta. Saat Anda menuangkan tinta ke dalam gelas berisi air, maka tinta tersebut akan menyebar ke seluruh bagian air secara merata. Peristiwa tersebut merupakan contoh difusi di mana partikel zat pelarut atau tinta menyebar dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dalam suatu pelarut atau air. Namun yang akan kita bahas di sini bukanlah difusi semacam itu karena tidak ada membran semi permeable yang membatasi kedua larutan tersebut. Difusi yang kita bahas adalah difusi yang melewati membran plasma. Difusi adalah perpindahan zat terlarut melewati membran dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi merupakan proses spontan yang tidak memerlukan energi. Jika tidak ada gaya lain, difusi akan berlangsung terus-menerus hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Seperti berikut. Yang sebelah kanan ini adalah larutan konsentrasi tinggi, dan yang sebelah kiri ini adalah larutan konsentrasi rendah. Dan dibatasi oleh membran semi permeable, dan ini adalah pelarutnya, dan ini adalah zat pelarut. Maka kemudian akan ada terjadinya perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semi permeable. Perlu dipahami bahwa pada difusi, perpindahan molekul zat hanya melalui fosfolipid bilayer. Jadi, molekul yang berdifusi adalah molekul berukuran kecil yang tidak bermuatan serta bersifat nonpolar. Bahkan, air pun sangat sulit melewati fosfolipid tersebut karena air bersifat polar meskipun berukuran kecil. Contoh difusi dapat ditemukan pada hewan uniseluler yang mengambil oksigen dari habitatnya. Oksigen berdifusi dan masuk ke dalam hewan uniseluler tersebut akibat konsentrasi oksigen di habitatnya lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di dalam tubuhnya. Seperti gambar berikut. Contoh lain adalah pengambilan oksigen oleh sel yang melakukan respirasi seluler. Oksigen terlarut berdifusi ke dalam sel tersebut melintasi membran plasma. Difusi O2 ke dalam sel akan terus berlanjut karena gradien konsentrasi mendukung pergerakan ke arah itu. Selanjutnya kita masuk ke materi difusi terfasilitasi atau difusi difasilitasi. Molekul polar yang besar seperti glukosa dan asam amino tidak dapat berdifusi melewati lapisan fosfolipid bilayer, seperti halnya juga ion-ion Na+ atau Cl-. Molekul atau ion-ion ini hanya dapat melewati membran dengan cara melewati terowongan yang bersifat hidrofilik yang dapat dibangun oleh suatu protein. Proses difusi ini dikenal dengan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu yang pertama difusi dipermudah dengan saluran protein, kedua difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Difusi dipermudah dengan saluran protein, substansi seperti asam amino, gula, dan substansi perbuatan melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein atau protein kanal. Protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral. Perhatikan pada gambar, ini adalah substansi yang melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein ini disebut protein pembawa.
Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa. Bisa diperhatikan gambar berikut ya, bahwa difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran sebagai substansi yang ditransport. Difusi terfasilitasi misalnya pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeable sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa menit kemudian, bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel yang disebut permease yang merupakan suatu protein sel. Enzim permease inilah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa sehingga laktosa ini dapat masuk melalui membran. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.